Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Allah kita bersyukur dan kepada Nabiullah Muhammad SAW kita bersalawat. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Suseningsi, anggota kelompok 11 dari mata kuliah manajemen kelas. Di sini kami akan membawa materi yang berjudul hambatan-hambatan dalam pengelolaan kelas, di mana materi kami ini terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama yaitu pengenalan masalah anak, yang kedua jenis-jenis masalah anak dalam pengelolaan kelas, dan yang terakhir teknik penanggulangan masalah anak dalam pengelolaan kelas. Baik, langsung saja di sini saya akan memaparkan materi yang pertama, yaitu pengenalan masalah anak. Pengenalan masalah anak. Berbagai bentuk perilaku anak akan ditemui oleh guru di sekolah, seperti anak agresif, tak bisa tenang dan suka bertengkar, pemalu dan lebih suka menyendiri. Perilaku tersebut merupakan tanda bagi guru bahwa mereka sedang menghadapi masalah. Oleh karena itu, guru perlu mengetahui penyebab dari masalah-masalah yang dihadapi anak tersebut. Perilaku anak di kelas, di depan guru, teman-teman lainnya, atau di depan banyak orang lain disebabkan oleh berbagai keinginannya. Hal ini merupakan hasil interaksi antara dirinya dan semua aspek lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat pada umumnya. John dan Jones mengatakan bahwa tingkah laku anak di dalam kelas merupakan pencerminan dari keadaan keluarganya. Keluarga yang kurang stabil menimbulkan ketegangan pada anak, membuat mereka kurang berhasil memenuhi tuntutan sosial di sekolah. Suatu anggapan bahwa masalah anak tidak dapat ditinggalkan di rumah. Anak membawanya ke sekolah sehingga mengganggu proses pembelajaran di kelas. Bahkan proses pembelajaran menjadi tidak terjadi sama sekali apabila anak mengalami tekanan batin karena kebutuhan psikologisnya tidak terpenuhi, merasa terkucilkan, dan tidak disenangi. Pekerjaan guru tidak akan berhasil dengan baik apabila kurang memahami anak. Jika guru ingin sukses, hendaknya mencakup usaha guru memahami masalah-masalah anak dan mengambil langkah penyelesaiannya dengan tepat dan benar. Masalah adalah harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Menurut Priyatno, ciri-ciri masalah terdiri dari 3. Yang pertama yaitu tidak disukai adanya mengganggu terhadap diri sendiri dan orang lain. Yang kedua, bila terjadi berusaha untuk mencari jalan penyelesaiannya. Dan yang terakhir yaitu masalah PDKT-nya merupakan seluruh pertanyaan mengandung jawaban. Yaitu jenis masalah dalam pengelolaan kelas. Ada masalah pengelolaan kelas yaitu bersifat perorangan atau individual dan yang bersifat kelompok. Disadari bahwa masalah perorangan atau individual dan masalah kelompok seringkali menyatu dan amat sukar dipisahkan yang satu dari yang lain. Namun demikian, pembedaan antara kedua jenis masalah itu akan bermanfaat terutama apabila guru ingin mengenali dan menangani masalah yang ada di dalam kelas yang menjadi tanggung jawabnya. Masalah pengelolaan kelas tersebut yang pertama yaitu masalah individual. Masalah individual adalah masalah pengelolaan kelas yang sumber penyebabnya adalah individu anak. Terdapat 4 kategori masalah individual dalam kelas, yaitu tingkah laku yang ingin mendapat perhatian dari orang lain, tingkah laku yang ingin menunjukkan kekuatan, tingkah laku yang bertujuan menyakiti orang lain, dan peragaan ketidakmampuan. Bentuk-bentuk perilaku tersebut menimbulkan masalah dalam kelas dan dapat mengganggu kelancaran pembelajaran. Perilaku dalam kelas, masalah dalam individual yang dapat dilihat sebagai wujud dari bentuk perilaku tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. Anak sering menunjukkan gerak tubuh atau perilaku yang tampak kebodoh-bodohan atau berbuat aneh yang semata-mata untuk menarik perhatian kelas. Anak tertawa lebih keras dibandingkan teman-temannya. Anak suka bercanda dan sering menggoda teman sebelahnya. Anak pura-pura sakit, anak pura-pura tidak mengerti sehingga selalu bertanya, anak selalu menunjukkan kegiatan yang lamban dan sebagainya. Anak sering mendebat dan kehilangan kontrol. Anak cenderung menunjukkan perilaku yang selalu ingin mengalahkan orang lain. Anak marah-marah atau tindakan aktif dan melakukan tindakan agresif. Anak menarik diri sama sekali dan tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Anak selalu lupa pada aturan-aturan penting dalam kelas. Pengelolaan masalah individual ini didasarkan atas anggapan dasar bahwa tingkah laku manusia itu mengarah pada pencapaian suatu tujuan. Setiap individu memiliki kebutuhan dasar untuk memiliki dan untuk merasa dirinya berguna. Jika seorang gagal untuk mengembangkan rasa memiliki dan untuk merasa dirinya berguna, jika seorang gagal mengembangkan rasa memiliki dan rasa dirinya berharga, maka dia akan bertingkah laku menyimpang. Ada 4 jenis penyimpangan tingkah laku, yaitu tingkah laku menarik perhatian orang lain, mencari kekuasaan, menuntut balas, dan memperlihatkan ketidakmampuan. Keempat tingkah laku ini diurutkan makin lama makin berat. Misalnya, seorang anak yang gagal menarik perhatian orang lain boleh jadi menjadi anak yang mengejar kekuasaan. Pola perilaku anak yang bermasalah
Masalah-masalah yang muncul dapat dikategorikan kepada beberapa pola perilaku seperti ini: attention getting behaviors atau pola perilaku pencari perhatian. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya selaku pemateri kedua yang akan melanjutkan pemaparan materi dari kelompok kami. Nah, di sini saya akan membahas atau memaparkan materi mengenai tentang lanjutan rumusan masalah kedua, yaitu jenis masalah anak dalam pengelolaan kelas, dan rumusan masalah ketiga yaitu teknik penggalangan masalah anak dalam pengelolaan kelas. Jenis masalah anak dalam pengelolaan kelas yang kedua yaitu masalah kelompok. Nah, masalah kelompok dalam kaitannya dengan pengelolaan kelas sebagai berikut. Yang pertama yaitu kurangnya kekompakan, di mana kurangnya kekompakan ditandai dengan adanya kekurangan cocokan konflik di antara para anggota kelompok lain. Kalau konflik antara siswa atau siswi dari kelompok yang berjenis kelamin atau bersuku berbeda termasuk ke dalam kategori kekurangan kekompakan. Nah, dapat dibayangkan bahwa kelas yang siswanya yang tidak kompak akan beriklim tidak sehat yang diwarnai dengan adanya konflik, ketegangan, dan kekerasan. Siswa atau siswi dalam kelas tersebut tidak akan merasa senang dan kelompok kelas, sehingga mereka tidak merasa tertarik dengan kelas mereka yang diduduki tersebut. Para siswa pun tidak saling membantu. Nah, yang kedua yaitu kekurangan kemampuan mengikuti peraturan kelompok. Jika suasana kelompok menunjukkan bahwa siswa atau siswi tidak mematuhi aturan-aturan kelas yang telah ditetapkan, maka masalah yang kedua muncul yaitu kekurangan mampu mengikuti peraturan kelompok, peraturan yang ada di dalam kelas, di mana contoh dari masalah ini adalah berisik, bertingkah laku, mengganggu, padahal itu semua siswa diminta tenang bekerja di tempat duduknya masing-masing dan saling dorong-mendorong di dalam kelas dalam waktu pembelajaran terlaksana. Nah, yang ketiga yaitu reaksi terhadap anggota kelompok, di mana reaksi terhadap anggota kelompok terjadi apabila ekspresi yang bersifat kasar yang dilontarkan terhadap anggota kelompok yang tidak diterima oleh kelompok lain, maka anggota kelompok juga menyimpan dari aturan kelompok atau anggota kelompok yang menghambat kegiatan kelompok tersebut. Nah, adapun rumusan yang ketiga dari makalah kami yaitu teknik penanggulangan masalah anak dalam pengelolaan kelas. Nah, teknik tersebut terbagi menjadi dua bagian, yaitu teknik preventif dan teknik kuratif. Nah, teknik preventif di sini adalah teknik untuk mencegah timbulnya tingkah laku anak yang dapat mengganggu kegiatan pembelajaran di dalam kelas, di mana sikap dan tindakan guru yang preventif adalah yaitu sikap terbuka, di mana sikap terbuka dalam pencegahan perilaku siswa yang tidak diharapkan dalam kelas merupakan sikap guru yang penting untuk menunjukkan keakraban hubungan dengan anak. Yang kedua yaitu sikap menerima dan menghargai siswa. Sebagai manusia, sikap menerima apa adanya merupakan pernyataan sayang terhadap peserta didik. Mereka merasa dirinya diterima, berarti mereka juga merasa dirinya disayang. Anak tidak akan merasa rendah diri dan malu karena guru memperlakukannya dengan cara yang tidak membeda-bedakan dari siswa satu ke siswa yang lainnya. Nah, yang ketiga yaitu sikap empati. Dalam sikap empati berarti guru harus memandang anak dari sudut pandang yang sama. Sikap empati mencegah timbulnya rasa malu dan takut kepada anak dan dapat pula membangun keberanian anak di dalam kelas jika diminta untuk melakukan sesuatu kegiatan yang berhubungan dengan pembelajaran. Nah, teknik yang kedua yaitu teknik kuratif. Teknik kuratif merupakan tindakan korektif yang dilakukan guru terhadap perilaku anak yang menyimpang dan merusak kondisi optimal bagi kelangsungan aktivitas anak di dalam kelas. Yang pertama yaitu penguatan negatif, di mana guru yang melakukan penguatan negatif akan berusaha mengurangi atau selanjutnya menghilangkan suatu stimulus yang tidak menyenangkan.
agar anak terdorong kembali atau termotivasi kembali untuk berperilaku yang sama sebagai akibat dari pengurangan atau penghilangan stimulus tersebut. Nah, yang kedua yaitu penghapusan, di mana penghapusan dapat pula dilakukan guru dalam menanggulangi perilaku anak yang mengganggu kegiatan belajar. Dalam penghapusan sini, tingkah laku anak dikurangi atau dihilangkan sama sekali. Nah, yang ketiga di mana pembicaraan situasi, di mana pelanggaran dan bukan pelaku pelanggaran. Dalam hal ini, guru menghadapi masalah perilaku anak, tidak bersikap marah ataupun tidak menyalahkan anak, tetapi memelihara situasi yang telah diciptakan. Baik, itulah pemaparan dari saya mengenai tentang rumusan masalah yang kedua dan rumusan masalah yang ketiga. Baik, saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.